Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik sebab kenapa doa agar mantan kembali belum kunjung terkabul, ya. Jadi saya baca ya beberapa teman yang melihat video di channel YouTube saya kemudian japri ya, dan umumnya pertanyaannya sama ya, kenapa sudah berdoa tetapi belum kunjung terkabul. Beberapa kali saya kasih tahu ya, kita ini selalu pengennya serba instan. Sekali berdoa, pengennya besok langsung terkabul ya. Padahal kalau kita mau belajar kepada diri kita sendiri, semua proses yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, itu kita lakukan dengan sabar dan bertahap. Ada tidak manusia biasa seperti kita ini ketika lahir sudah bisa bicara? Manusia biasa loh ya, tentu tidak ada. Semuanya belajar ya. Ada tidak manusia biasa seperti kita ini yang ketika terlahir langsung bisa berjalan? Kan tidak. Semuanya berproses, belajar, bertahap. Dari tidak bisa, belajar, kemudian menjadi bisa. Itu kalau kita mau belajar kepada diri kita sendiri. Ya, orang PDKT ya, sampai kemudian cintanya diterima. Kan tidak bisa juga tuh. Ketemu di mall satu kali, langsung menyatakan cinta dan direspon. Kan tidak, semuanya butuh proses. Berkomunikasi dulu, mempresentasikan diri dulu, mencari titik-titik kesamaan, mulai menyukai dan kemudian mencintai, setelah itu menikah. Kan begitu ya. Nah, begitu juga dengan ketika kita ini berdoa, apalagi doa yang kita panjatkan ini dalam kapasitas kita sebagai manusia biasa juga. Bukan doa seorang wali ya, bukan doa orang-orang yang terjaga begitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Satu sisi kita berdoa, pada sisi yang lain mungkin mata kita masih mengerjakan maksiat, tangan kita masih mengerjakan maksiat ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian ya tentu kualitas doa yang dipanjatkan oleh seorang aulia Allah ya, wali-wali Allah, dengan doa yang dipanjatkan oleh kita-kita yang manusia biasa ini, kecepatan terkabulnya juga berbeda ya. Nah, satu hal yang penting untuk kita refleksikan ya, di dalam sebuah hadis, "Tsumma zakara rajula yutilus safara ash'asa akhbara yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa husya bil harami fa'anna yustajabu lidzalika." Hadis ini dari Abu Hurairah ya. Beliau berkata, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya sampai kusut dan berdebu. Dan orang itu mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang haram, minumannya dari barang haram, pakaiannya dari yang diharamkan, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Ya, saya pikir dari hadis ini sangat jelas ya. Jadi pada satu sisi kita berdoa, tetapi mungkin hanya berdoa saja.
sholat ditinggalkan, ya, bagaimana doanya mau dikabulkan? Kemudian pada satu sisi kita mungkin sudah mengerjakan sholat, berdoa agar mantan kembali. Tetapi yang kita makan, atau kalau belum bisa nyari makan sendiri, masih ngikut ke orang tua, mungkin kita diberikan makan dari jalur rezeki yang tidak halal. Ya, pakaian yang kita pakai dibeli juga dari jalur rezeki yang tidak halal. Minuman yang kita minum setiap hari juga dibeli dari rezeki yang tidak halal. Kalau begitu, bagaimana doa kita bisa dikabulkan? Ya, nah karena itu, kalau ingin doa terkabul, sangat penting kiranya tidak hanya berdoa, tetapi memperhatikan betul apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kenakan, ya, bagaimana perilaku kita sehari-hari, ya, dan bagaimana kita bekerja di dalam mencari nafkah tadi. Sumber rezeki kita apakah halal atau tidak? Sumber rezeki orang tua kita apakah halal atau tidak? Atau mungkin niat kita yang belum lurus, ya. Jadi niatnya pengen mantannya kembali biar bisa pacaran lagi. Ini kan bukan sesuatu yang baik. Kalau memang niatnya mantan kembali untuk menikah, insya Allah akan Allah kabulkan, tapi dengan catatan semua yang melekat di tubuhnya, cara mencari nafkahnya adalah sesuatu yang halal. Karena yang halal itulah yang berkah dan menjadi sebab terkabulnya doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.